Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Amsayna ala firatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan ma kana minal musyrikin. Dumateng sedaya jamaah pengawasan wonten Masjid Al-Maghfirah Kerjen kan insyaallah sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sadanipun kula sami wonten sonten menika sekedhik sareng-sareng thalabul ilmi. Saestu monggo kula sami awali kesaenan kula sami kanthi lafaz syukur tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam mugi dipun cahasaken Allah taala dumateng Usman sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bapak Ibu, monggo kula sami menawi turun Jawa hujan menika dipun katahi doa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wit menika nggih bagian dari wedal-wedal ingkang mustajab ngaten nggih. Dados monggo niki pun kadose musim Jawa ngaten nggih. Niku pas Jawa-Jawa nika kula sami dipun sunahaken ken ngadahi doa karena menika nggih wedal ingkang mustajab. Doa napa nggih jenengan hajat-hajat panjenengan menika kinten-kinten sing mendesak sing pengin badhe panjenengan raih menika monggo dipun panjatkan Allah taala untuk didoakan mekaten ya. Dan nggih ampun kesupen doa turun hujan Allahumma shayyiban nafi'an nggih. Semoga Allah memberi hujan menika bermanfaat dumateng kula sami. Niki kedah kula sami suwun. Menika awit hari-hari menika kathah musibah bencana mekaten nggih. Menika terus jane udan menika membawa nikmat, tapi karena mungkin nggih kedoliman kula sami sehingga kadangkala hujan menika dados musibah nggih. Beberapa tempat menika enten sing apa puting beliung dan sebagainya. Manipun monggo setiap hujan menika kula sami nyuwun dumateng Allah taala Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah turunkanlah hujan yang memberi manfaat untuk kami mekaten. Nggih Bapak Ibu ingkang insyaallah dimuliakan Allah taala wonten dalu menika kula sami badhe nglajengaken kajian kula sami nggih menika hadis kalau wingi sampun rampung nggih sing tentang terakhir sasampunipun tanda-tanda kiamat, sae tanda kiamat besar maupun kecil. Kemudian pertemuan terakhir kalau wingi kula sami bahas tentang takdir mekaten. Menika insyaallah kula sami badhe mengkaji hadis baru nggih menika tahapan penciptaan manusia dan amal terakhirnya. Nggih. An Abi Abdurrahman an Abi Abdillahir Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan kalian kula sami manusia mereka dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah atau sperma. Summa yakunu alaqatan misla dalik. Lalu menjadi alaqah. Alaqah menika segumpal darah selama itu pula. Berarti sama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging selama itu pula. Padahal sama nih fasenya 40 hari 40 hari 40 hari.
summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yumaru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan. Bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. 4 perkara menika rezeki, ajal, amal dan sengsara atau bahagianya. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alail kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka hingga jarak mereka dengan neraka itu hanya sehasta. Namun ketetapan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus Bapak Ibu, hadis menika paring pepenget muatung sami, paring ilmu. Yang pertama bilih tentang proses penciptaan manusia. Nggih, terus proses penciptaan kula sami menika melalui beberapa tahapan. Nggih, wonten mriki disebutkan satu tahapan yang pertama kula sami menika diciptakan dari segumpal napa dalam rahim ibu nggih menika berupa nutfah. Yang pertama itu nutfah, laki-laki, perempuan, hubungan suami istri, sperma begitu. Nah, itu dikumpulkan selama 40 hari. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya menika yang kumpulan-kumpulan nutfah tadi itu menjadi segumpal darah. Segumpal darah manipun yang panjenengan pirsani yang mungkin ibu-ibu nate keguguran umur 2 bulan 3 bulan menika biasanipun wujude ming darah ngoten nggih. Kados istri saya dulu itu nggih keguguran niku nggih masih segumpal darah gitu. Karena usianya masih di bawah 4 bulan menika. Atau 40 hari. Kemudian hari yang ketiga, berarti fase yang ketiga, berarti 40 hari ketiga itu menjadi mudghah segumpal daging. Niku. Kemudian baru setelah itu berarti 40 pinten Bu? 120 hari. Niku 120 hari menika setelah itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh menika. Terus roh manusia itu ditiupkan oleh Allah Ta'ala setelah berumur 120 hari dalam kandungan. Nggih menika. Berarti pinten niku? Yen 120 dibagi 3. 4 bulan nggih? 4 bulanan, berarti 4 bulanan. Maka ini juga menjadi syariat. Kalau orang perempuan mengandung, kemudian kok usia kandungannya itu sudah lebih dari 4 bulan, maka kalau meninggal, kalau lahir kemudian kok ternyata meninggal begitu, masih dalam kandungan, sudah berumur 4 bulan ke atas, maka jenazah yang meninggal itu diperlakukan sama seperti kita mengurus jenazah orang dewasa.
nggih diberi nama, kemudian nggih dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ngoten nggih. Terus kalau misalnya kok umur 5 bulan kandungan qadarullah keguguran, itu sudah diperlakukan seperti orang tak kala meninggal sudah dalam kondisi sempurna. Ngoten nggih, diberi nama gitu. Meskipun wis sedo tetap diberi nama, karena nanti di hari kiamat itu semua manusia akan dibangkitkan dan dipanggil dengan nama yang terbaik yang dia miliki. Maka itu juga sebagai penanda begitu. Kemudian ya dimandikan, kemudian dikafani, disolati begitu. Terus kalau umur di bawah itu nggih monggo tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, nggak apa-apa kalau kurang dari 4 bulan. Ngaten nggih, itu sebagai petunjuk mengaten. Kemudian sebenarnya dari penjelasan ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menciptakan manusia itu cepat begitu nggih. Terus kula sami mangertos idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Itu mudah bagi Allah nggih. Tetapi di antara hikmahnya, kenapa kok proses manusia itu harus melewati proses bertahap tadi? Itu sebagai bentuk untuk kula saya menika menyesuaikan sunatullah, nggih. Sunatullah, ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Artinya nopo? Bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya, ada prosesnya, ngoten nggih menika. Ada sedherek menika kinten-kinten yang nanam pari menika napa langsung napa panen kan mboten, mesti dari cilik sih nggih, nyebar wine, mengke saya gede nembe do meteng ngoten nika, terus mengke kata, terus mengke pun medal parine. Niku proses niku sunatullah, ketetapan Allah memang harus ngoten niku nika. Untuk keseimbangan alam menika. Terus niku sebagai proses sunatullah, ketetapan Allah bahwasanya segala sesuatu itu butuh proses, maka tidak boleh terburu-buru dan sebagainya niku nggih, karena memang semua itu untuk kemaslahatan manusia. Meskipun nggih ada yang secara di luar sunatullah itu kan ada nggih, Allah memberi kekuasaan terhadap melihat membuktikan kekuasaannya, ada menciptakan seorang anak tanpa seorang bapak. Nggih niku Nabi Isa itu bisa nggih dengan kalimatnya kun fayakun. Bahkan sebelum itu yang lebih susah lagi nggih. Nggih, kalau Nabi Isa masih ada ibu. Tapi manusia pertama Adam itu kan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Itu pun bagi Allah juga mudah, tinggal mengucapkan kun fayakun jadi manusia. Itu kalau Allah di luar sunatullah itu bisa. Tapi sunatullahnya, ketetapan untuk kita manusia biasa itu adalah kalau melahirkan itu harus proses nggih menika lewat tahapan-tahapan tadi. Ngaten nggih niku. Kemudian tak kala umur sudah roh tadi ditiupkan oleh Allah Ta'ala, maka malaikat itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama rezekinya, rezeki, kemudian ajal kita itu semuanya yang rawuh niku pun nggadahi ajal masing-masing. Tapi rahasianya Allah itu nggih kula Mas Sami mboten dikai ngerti. Yang dikai ngerti kira-kira sedaya tiyang menika mboten enten sing mlebu neraka nggih. Nggih, misale Pak Waloyo dikai ngerti bulan depan sedo. Mboten mungkin dari sakniki pun sregep teng masjid, nggih. Pun mboten ngurus teng sawah meneh. Wis gaweane maca Al-Qur'an, dzikir, tobat kan mboten. Wong sesuk dilongkah mati ngoten. Itulah rahasianya Allah. Dados ajal menika dirahasiakan. Tujuannya napa nggih kula sami, salah satunya untuk berlomba-lomba kula wae. Dan biar kula sami menika kehidupan menika berjalan dengan sempurna menika. Yen dikek ngerti ajale mengke nggih niku akhirnya do kadangkala terus napa menentukan
akhir kehidupannya itu akhirnya banyak yang tobat ngoten nggih. Terus misalipun Pak Suwino niku ternyata ajale tesih 20 tahun kas, wah 9 tahun kas, 19 tahun kas tak nggo seneng-seneng sik. Nah niku kan sesuk arep mati gak tobat kan ngoten. Nah niku kalau diberi tahu, makanya ajal itu sudah ditetapkan, tetapi untuk kita tidak ada yang tahu. Kemudian amal, baik amal itu yang bisa nanti menyebabkan kesengsaraan menimpa kita maupun menyebabkan bahagianya kita. Terus yang makanya pun ada yang namanya takdir baik menurut kita nggih, takdir baik maupun takdir yang buruk ngoten nggih. Makanya pun kula sami wingi kan mengimani mempercayai adanya takdir yang baik maupun takdir yang buruk makaten. Itu sebagai bentuk keimanan kula sami. Kemudian demi Allah dan yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga itu hanya sehasta. Tetapi dia tak kala mau meninggal itu ternyata dia melakukan amalan-amalan perbuatan yang menyebabkan orang tadi masuk neraka, sehingga dia masuk neraka. Atasipun pripun? Enten sing tiyang menika sebelumnya menika kehidupan menika melakukan amalan-amalan ahli surga, nggih. Ibadah nggih sregep, nggih, mempeng ngoten, nggih. Niku kan menunjukke bilih tiyang kala wau jane karo surga niku pun cerah. Tetapi ternyata di akhir kehidupanipun, nggih, sebelum meninggal itu ternyata beramal dengan amalan yang menyebabkan dia itu masuk neraka. Berarti mengamalkan perbuatan yang menjerumus kepada neraka. Misalnya berzina, mencuri dan sebagainya. Itu kan enten niku nggih. Sing jane dulu biyen niku wonge saleh ngoten, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia berubah ngoten nggih, bahkan murtad ngoten nggih. Nah, itu ada. Manipun dulu pernah kula panjenengan sami kaji di kitab Kabair itu nggih. Kitab Kabair dosa besar-besar tentang kula sami nika kasuwun nyuwun dumateng Allah taala doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya wahidat yang membolak-balikkan hati, kula sami menika nyuwun untuk ditetapkan hati kula sami itu untuk senantiasa tetap dalam ibadah kepadamu nggih, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mbak dipun critakaken enten sing piyambake menika ahli ibadah, gaweane adzan ngoten nggih. Masalah niki yen jenengan tesih kelingan. Kula tesih kelingan. Terus piyambake menika wis ketoke ahli surga ngoten niku, gaweane adzan, gaweane salat tepat waktu, terus tiba-tiba tak kala mau adzan itu ternyata niku kan teng napa? Menara itu ya, nanti yang tesih kelingan. Ternyata di bawah itu lihat ada seorang wanita yang cantik ya. Kemudian dia tidak jadi adzan, menemui wanita itu, pengen mendapatkan wanita itu. Akhirnya wanita itu mengatakan, kalau engkau muslim jelas tidak boleh karena ayahku bukan seorang muslim. Kemudian kalau kamu mau, kamu harus pindah ke agamaku. Akhirnya demi mendapatkan wanita tadi, piyambak ini akhirnya murtad, akhirnya nikah. Tidak lama pas nikah niku kemudian dia betulin gendeng di atas terus tiba-tiba terperosok mati. Niku berarti matinya dalam kondisi murtad. Itu padahal sebelumnya ahli ibadah. Nah, niki sing dimaksudke dalam hadis yang pertama tadi. Terus sak durunge niku amale niku nunjukke sebagai amalan ahli surga. Tetapi di akhir penghidupannya itu ternyata dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia itu masuk neraka. Gimana kok perbuatan yang dosa. Akhirnya dia masuk neraka. Kemudian sebaliknya, ada juga yang melakukan perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka itu hanya sehasta. Terus uripe niku niki ketoke maksiat ngoten nggih, akeh banget ngoten niku. Makanya pun ngoten niki diceritake sampai dengan neraka itu menggarek sehasta. Sehasta ini sama ngoten niki. Nggih, sak lengen ini. Berarti kan pun cerak banget niku. Namun
suratan takdirnya, ketetapan takdirnya itu sudah ditetapkan lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Tetapi ternyata di akhir kehidupannya itu piyambake bertobat, kemudian piyambake menika ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia itu dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya apa? Dia meninggal kemudian dia masuk surga. Berarti napa Bapak Ibu? Ternyata dari hadis menika Imam Sami bisa mengambil kesimpulan. Di satu hadis yang lain Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimihi. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada penutupnya, gitu, penutupnya. Bukan kepada masa lalunya, tetapi pada penutupnya nanti itu. Ngoten nggih, itu. Maka niki juga menjadi pepenget dumateng Kula Sami. Kula Sami enggak boleh berbangga diri kalau hari ini mungkin bisa ibadah rajin, bisa ngoten, kalau nanti belum meninggal menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah menika kula sami tesih was-was ngoten nggih. Niku. Dan dari pelajaran ini kula sami nggih jangan sampai menilai tiyang menika tak kala masih hidup. Menika dereng saged nggih. Terus ndelok tiyang elek apik menurut pandangan syariat nggih maksudipun. Elek apik tiyang menika yen tesih urip niku dereng saged Bapak Ibu nggih. Pokoke gaweane mendem, gaweane zina dan sebagainya. Saiki kadang-kala kula sami bisa menilai seperti itu, tapi boleh jadi nanti di akhir kehidupannya piyambake dia bertobat sehingga dosa-dosanya itu diampuni Allah Ta'ala. Akhirnya dia menjadi penghuni surga. Manipun kula sami tidak bisa menilai manusia menika baik buruk menika kalau masih hidup. Masih hidup. Nanti baru yang piyambake sudah benar-benar meninggal, itu baru bisa kula sami bisa menilai dia itu baik atau buruk itu. Oh kayak ternyata wingi baru joget-joget, baru ngombe-ngombe mati. Nah, itu berarti orang jelas tidak baik. Kenapa? Karena akhir kehidupannya dia memang sudah maksiat kan ngoten, joget-joget, minum-minuman keras kemudian kok mati. Enten to niku berita-berita niku kathah niku. Nembe joget-joget kali napa penyanyi nggih. Niku tiba-tiba mati enten niku. Terus enten melih sing contoh sing sae nembe ngaji ngeten iki tiba-tiba jatuh meninggal, itu berarti orang baik itu karena mati dalam keadaan akhir dia baik. Itu kita bisa menilainya seperti itu. Maka sebelum orang itu meninggal kita belum bisa memvonis orang itu baik atau buruk karena nanti memang ditentukan di akhirnya mengatakan. Terus yang poin selanjutnya niki peniupan ruh nggih, peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari tadi nggih. Terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh masuk bulan kelima. Masuk bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Ini tadi yang contohnya yang kalau sudah meninggal itu hukumnya sudah seperti berlaku hukum seperti orang yang sempurna. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang meninggal. Ini juga bagian dari syariat. Terus wanita itu kalau bercerai atau ditinggal mati itu ada masa iddahnya. Masa iddah itu masa menunggu, menunggu biar biar nanti tidak ada keraguan. Itu saking dijaganya Islam ini menjaga keturunan itu sampai segitu Bapak Ibu nggih. Terus itu ditentukan masa iddah itu, masa menunggu itu nggih. Tidak boleh baru cerai 1 bulan kok sudah nikah kumpul. Itu nanti dikhawatirkan kalau hamil itu anak yang mana, anak siapa, kan boleh jadi itu anak dari mantan suaminya gitu nggih. Atau itu justru anak dari
suami yang baru, calon suami yang baru. Itu kan nanti kacau niku, nggih. Manipun Islam menika napa dijaga bener masalah nasab menika, nggih. Masalah nasab itu. Maka itu adalah syariat iddah itu luar biasa untuk membersihkan rahim. Biar nopo? Biar itu nanti tidak ada tadi ke samar-samaran ngoten nggih. Itu yang wis iddah selesai baru boleh nikah. Nikah kemudian nanti kalau hamil berarti itu dengan anak suami yang kedua itu. Enten Bu niku pernah enten gen kula niku kan nikah nggih. Saya tuh beberapa kali kedatangan orang niku kan nikah ke siri dan rata-rata semuanya itu bermasalah. Dan saya pun juga nggak mau karena nggak boleh memang. Rata-rata bermasalah semua. Termasuk yang datang ke tempat saya itu seorang wanita, dia itu cerai dengan suaminya, baru diputus 1 bulan itu sudah pengen nikah lagi. Padahal masa iddahnya itu masih ada. Ini ngawur nih. Akhirnya saya beritahu itu kayaknya nggak terima. Akhirnya dia nyari orang untuk menikahkan yang siri niku. Akhirnya nikah itu dan akhirnya sampai hari ini pun kita pisah lagi itu. Itu benar-benar terjadi niku. Jadi saya kan lihat putusannya itu, putusan pengadilan itu kan ada niku. Tanggal dijatuhkan itu kemudian masa iddahnya itu kan ada itu belum habis itu baru 1 bulan itu sudah ngebet nikah itu kalau dia hamil itu kan nanti bingung nih itu anak sama suami yang pertama atau suami yang kedua maka orang yang melanggar syariat itu nanti ruwet gitu. Dan rata-rata Bu hari ini banyak sekali permasalahan di KUA itu masalah nasab masalah nasab terutama kalau menjadi wali itu ini sering sekali terjadi masalah wali itu yang sering menimbulkan permasalahan itu. Roh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup. Jadi roh itu adalah sesuatu yang membuat kula sami menika hidup yang boten enten roe berarti pun mati. Ini sepenuhnya urusan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Dan mereka bertanya tentang roh, katakanlah hai Muhammad bahwa roh adalah urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Niki nggih, masalah roh surat Al-Isra ayat 85. Terus memang roh menika kula sami nggih mboten dikai ilmu tentang roh menika. Makanya pun kula sami enggak usah tanya-tanya bentuke roh piye ngoten niku mawon nggih. Itu karena memang kita tidak diberitahu, Nabi pun juga tidak diberitahu karena nopo? Bahwa itu adalah urusan Allah, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Tentang roh itu memang ilmunya sithik ngoten. Makanya neneng wong ngaku-ngaku ngerti masalah peruhan, masalah roh itu berarti bohong. Wah roh iso jalan-jalan Allah pindah itu berarti ngapusi niku. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan membahas tentang roh seperti itu di Al-Quran maupun hadisnya. Karena gini dalilnya pun jelas. Kula sami meyakini mawon roh menika ada dan itulah yang menyebabkan kula sami bisa hidup ngoten mawon. Tidak usah nanya bentuknya seperti apa terus tinggalnya di mana, kita nggak perlu tahu itu tentang roh itu. Maka di antara juga dulu pernah kita kaji tak kala manusia sedo itu biasanya itu kan matanya itu melihat itu ada hadisnya itu tentang roh itu ternyata itu ada perjalanannya. Terus anggota tubuh kita itu yang paling setia itu adalah mata. Artinya apa? Tak kala roh itu keluar dari jasad kita itu mata itu mengikuti pandangan roh itu. Jadi insya Allah nanti kita semuanya bisa melihat tentang roh yang keluar itu itu. Sehingga mata itu biasanya wong mati itu melek rata-rata itu mengikuti pandangan tabi al-basar, mengikuti pandangan mata kita itu. Dan setelah itu kita tidak tahu kemudian di hadis yang dulu tentang pencabutan roh itu kalau rohnya itu orang baik itu akan diangkat oleh malaikat, setelah dicabut malaikat Israel itu kemudian seketika langsung
diambil oleh para malaikat, kemudian ditaruh di suatu tempat, kemudian dikasih wangi-wangi, kemudian dilaporkan ke atas. Itu setiap penduduk langit itu bertanya, ruh siapa ini? Kok baunya harum sekali? Itu ada itu menjelaskan seperti itu, tapi tidak didetailkan ruh itu seperti apa, itu. Kemudian dijawab ini roh bulan dengan nama yang sebaik-baiknya, gitu ya. Kemudian dilaporkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dikembalikan lagi ke bumi, ngoten nggih. Kemudian setelah di alam kubur itu didatangi oleh malaikat, kemudian ditanya man rabbuka, nggih, man nabiyuka, madinuka, nggih niku tiga pertanyaan itu. Siapa Robmu, kemudian apa agamamu, siapa nabimu, itu kan pertanyaan itu tentang perjalanan roh itu. Maka orang yang beriman itu bisa menjawab, bisa menjawab, Robku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Itu kita sederhana jawaban itu. Tetapi bagi orang yang tidak bisa menjalani, tidak bisa menjawab itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau orang itu berarti orang beriman, orang baik, akhirnya dia diberi keluasan kuburnya. Kemudian bau semerbak harum surga itu sudah bisa dia rasakan, begitu. Maka permintaan yang dia minta kepada Allah Ta'ala, asri'u yaumal qiyamah, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Nah, niku permintaan bagi orang-orang yang mati dalam kondisi beriman kepada Allah Ta'ala. Karena nopo piyambake menika sudah mengetahui tempatnya nanti di surga. Maka nyuwune nopo supaya kiamat ki gek disegerakan. Gek nopo gek pikantuk kenikmatan-kenikmatan sing dijanjikan kalau wau. Nggih. Tetapi beda sing rohe menika roh tidak baik, roh yang jahat, ya, dalam arti tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ditanya tiga ini nggak bisa jawab itu. Kemudian dibawakanlah adab dari neraka itu, ya, panas begitu, kuburnya disempitkan. Itu kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau datangkan hari kiamat. Ini permohonan iki, sama-sama mohon. Tapi yang siji niki nyuwun supaya kiamat ki ora ditegake. Soale napa ngerti mengko yen ditegake piyambake menika badhe masuk neraka. Nah niku tentang roh nggih. Niku enten niku. Terus niku pembahasan tentang proses pencabutan roh manusia. Itu ada hadis sahihnya seperti itu. Maka selain dari hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita mendapatkan ilmunya. Terus kita bisa bicara tentang roh itu ya karena memang ada petunjuk hadis dari Nabi dan itu pun tidak banyak. Maka kita tidak perlu bertanya ataupun pengen tahu gitu nggih. Karena jenengan pengen tahu sedetail apapun wong nyatane tidak pernah akan diberi ilmu kecuali hanya sedikit tentang roh itu nggih mboten ngertos ngoten. Maknipun nggih dicukupkan mawon tentang masalah roh menika. Kemudian yang berikutnya di sini disebutkan juga larangan aborsi, nggih. Aborsi itu apa? Menggugurkan kandungan. Para ulama sepakat bahwa aborsi itu adalah setelah roh ditiupkan ke dalam janin itu adalah haram, artinya berarti dia membunuh, mengatakan itu dosa besar. Kadang-kala rata-rata biasanya takut miskin, nonton itu. Maka dulu itu juga banyak Bapak Ibu orang-orang yang membunuh anak itu gara-gara takut miskin. Padahal Allah sampun berfirman, kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada anakmu. Ini pun jaminan Allah nggih. Tapi nggih enten sing akhirnya dibunuh, kemudian digagalkan, diaborsi. Ini banyak sekali motifnya. Ada yang karena ekonomi. Kalau hari-hari menika biasanipun kasusnya mergo hubungan gelap ngoten nggih. Niku perselingkuhan dan sebagainya. Akhirnya digagalkan. Nah, itu wis dosa nggih, dosa selingkuh misalnya, wis ditambahi dosa membunuh. Itu dosanya wis berlipat-lipat niku. Hari ini banyak terjadi niku. Maka ini yang harus menjadi renungan kula sami.
Kemudian berkaitan dengan masalah takdir, sedang penjelasan ini pun yang kemarin tak kala takdir itu menurut kita itu sudah ditentukan, maka kemarin ada dari sahabat itu yang bertanya, kalau begitu kita berdiam diri saja, ngoten nggih. Itu maksudipun koyan wis ditentokke masuk surga lah yo masuk surga. Koyan ditentokke masuk neraka lah yo wis engko masuk neraka. Itu pikiran yang kemarin kita sudah kaji berkaitan dengan takdir begitu, sehingga itu dibantah oleh Nabi. Kalau kita beramal kemudian berikhtiar, kemudian kita beramal baik, itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menjemput takdir yang sudah Allah tetapkan. Artinya apa? Kalau kita mudah misalnya enak, oh yo aku ki gampang enteng gelem ngaji, oh berarti kula ngasai menika menuju kepada takdir yang baik, ngoten nggih. Tetapi yang kula ngasai menika berusaha wis males-malesan arep ngaji ora gelem, arep salat ora gelem, itu juga akan menuju kepada takdir yang buruk. Berarti napa? Takdir menika tergantung dengan amal perbuatan kula sami. Maka meskipun kula saya menika sudah ditetapkan takdirnya, itu wajib ikhtiar. Ikhtiar menika napa? Ikhtiar menika usaha sebagaimana wujud kula saya menika untuk menjemput takdir kala wau. Ngoten nggih. Terus tidak terus kula sami angko yen wis ditakdirke sugih rak ya sugih, wis rasa kerja wae kan ngoten. Itu keliru. Nggih, itu keliru. Berarti kita tetap ikhtiar, karena ikhtiar itu bagian dari untuk menjemput takdir ulama sami. Kalau ikhtiarnya baik, maka dipastikan ulama sami ini kok akan diberi kemudahan oleh Ta'ala untuk mendapatkan takdir yang baik, gitu nggih. Kalau manusia itu ikhtiarnya, usahanya sesuatu yang tidak baik, gitu nggih, itu ya nanti dia akan mendapatkan takdir yang sesuai dengan apa yang dia ikhtiarkan. Maka ikhtiar itu juga menjadi syarat penting terhadap takdir yang kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ini alhamdulillah malam hari ini di antara salah satu cara Kulang Sami menika menjemput takdir Allah yang sudah ditetapkan. Ya menika Kulang Sami berusaha untuk menjadi baik. Caranya pripun nggih? Gelem ngaji, purun datang, purun sholat 5 waktu. Nah, itu mudah-mudahan dengan itu nanti nggih napa Kulang Sami sedo kan berarti takdir kita baik, karena apa? Diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Karena tidak sedikit dari kita yang arep kon ngaji ngoten niku angel, abot nggih. Itu maka dikhawatirkan nanti kalau meninggal dia dalam kondisi kita akhirnya tetap dalam kondisi tidak baik. Maka ini juga menjadi penting. Jangan sampai kita berputus asa terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Ta'ala sehingga tidak mau beramal, karena amal itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjemput takdir kita. Maka justru takdir itulah yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala supaya kita memang berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang baik gitu.